Dianggap parasit keluarga. Bab 130. Oh iya, Mas. Rombongan dari Jakarta, gimana? Lanjut Pasana. Oh, itu. Ucap Kalandra yang kemudian melirik Sofia. Hingga Sofia mengambil alih jawaban yang harus ia berikan. Widi masih tunggu nemenin di klinik, Pah. Tapi nanti malam, orang tua Resti sudah boleh pulang. Jadi, ya Widi baru bisa pulang malam, jelas Sofia. Oh, berarti nanti abis buka puasa, kita ke sana bentar Mas, sebelum salat tarawih, ucap Pasana. Terus itu. Adiknya Tuan Maheza, jadi melamar Widi. Tanya Ibu Kalsum penasaran. Kalandra dan Sofia kembali bertatapan di tengah rasa gelisah yang mendadak melanda. Widi mau enggak, Yang? Tanya Kalandra kepo. Dimauin sajalah, nanti dikasih syarat, kalau takut semacam poligami. Kali ini, Ibu Kalsum sengaja memaksa. Ya, Mbak. Dipaksa saja si Widi, asal si Lim mau menerima anak-anak, sudah jalani saja. Masalah cinta pasti bakalan ada karena Widi pasti hidup enak bareng Lim. Yang penting buat Widi kan, Lim tanggung jawab ke anak-anak juga. Sudah, pokoknya iya saja. Untuk itu sih, Tuan Maheza sama Ibu Alea, sudah anti-anti, pasti, ucap Kalandra yang lagi-lagi melirik dan perlahan menatap sang istri. Ia terlalu takut membuat istrinya tersinggung. Aku juga oke, sayang, balas Sofia meyakinkan sang suami. Kemudian, tatapannya mengabsen Pasana maupun Ibu Kalsum. Kalaupun sampai diboyong ke Jakarta ya enggak apa-apa, kan masih bisa komunikasi. Zaman makin canggih dan kita pun bisa main. Daripada di sini, necis dikit pergi kerja digosipin enggak-enggak sama tetangga. Nah, gitu. Berpikirnya buat ke depan juga. Widi hidup enak bahkan jadi jutawan pun, kita lihatnya juga senang, kan? Timpal Ibu Kalsum dan walau tampak lemas, Sofia mengangguk-angguk. Iya, Mah. Ucap Sofia. Jadi sekarang, kita, apalagi kamu, Mbak. Kita pelan-pelan bujuk Widi. Tapi ya memang jangan spontan langsung besok. Maksudnya, kan di sini pun, orang tua Resti masih kita urus. Nanti pelan-pelan, sering komunikasi, dan pihak dari Jakarta juga rutin melakukan kunjungan, pasti kalau begitu jauh lebih enak. Nanti deh, Papa bilang, nawar ke mereka. Jangan langsung spontan harus mau. Kesannya berasa disambar petir, ujar Pasana sangat sabar. Senyum hangat terlahir dari bibir Sofia. Ia menatap sang papa mertua penuh terima kasih. Makasih banyak, Pah. Jarang-jarang, mertua sampai mau urus keluarga menantu. Sama-sama, Mbak. Sudah jadi kewajiban kita buat saling jaga. Kita sudah berkewajiban saling dukung apalagi ke keluarga sendiri. Harapan Papa sih, Lim sama Widi benar. Sama-sama saling mengisi, melengkapi seperti kalian. Pasana menatap semringah Kalandra dan Sofia yang langsung tersenyum hangat membalasnya dan juga kepada semuanya. Amin. Batin mereka kompak dalam hati. Mengaminkan setiap harapan baik yang senantiasa membersamai mereka. Dirasa-rasa, alasan sinyal janda Widi enggak bisa aku deteksi karena sepertinya, Widi bakalan enggak janda lagi. Mau nikah dan otomatis pensiun dia, dari peradaban janda. Alhamdulillah, dengan kata lain, aku enggak usah nunggu lama lagi karena akhirnya, Allah akan menyatukan kami dalam ikatan pernikahan yang samawa.
Pikir Pak Haji masih nongkrong di rumah makan milik Sofia. Namun, walau ia sudah sampai kekenyangan akibat makan terlalu banyak ketika buka puasa, ia belum melihat tanda-tanda akan ada kedatangan dari janda pujaan yang tengah ia nanti itu. Sesekali, Pak Haji mengawasi suasana sekitar sambil membenarkan kacamata khusus yang memang harus ia pakai agar ia tetap bisa melihat. Ini enggak ada janda cadangan lagi apa gimana, kok iya dunia ini bikin aku kesepian tanpa adanya janda gemilang, pikirnya masih sibuk mengawasi sekitar. Namun lagi-lagi, yang datang masih laki-laki. Gonjrang-ganjreng. Gonjrang-ganjreng, keluh Pak Haji beberapa saat kemudian menirukan musik dari pengamen yang kebetulan datang. Suara yang makin lama makin jelas, efek semacam disambungkan dengan sound system. Parahnya. Innalillahi, itu Widi Wariem. Jerit Pak Haji dalam hatinya dan benar-benar panik. Ia nyaris bersembunyi, tapi baru akan merunduk, dari pintu masuk sudah ada yang sibuk berdendang. Kau masih gadis atau sudah janda? Kalau masih gadis ayo jadi janda. Karena janda kononnya lebih menggoda. Wah Pak Haji. Mbah kesayangan. Karyawan di warung yang memang sudah paham Pak Haji, langsung sibuk menertawakan Pak Haji yang langsung ditempeli Wariem. Membuat pembeli yang ada di sana juga ikut tertawa. Sama sekali tidak ada yang menolong walau Pak Haji sibuk meminta tolong. Widi Wariem sudah langsung memeluk erat Pak Haji, mengabsen wajah sekaligus kepala botak Pak Haji menggunakan bibir bergincu tebal warna merahnya. Hingga wajah musafir cinta pemuja janda itu jadi penuh segel bibir. Namun beda dari biasanya, kepada Wariem, Pak Haji sama sekali tidak bisa melawan dan memang cenderung ketakutan. Mbah Haji kesayangan, kasihlah Widi sayang ini makan. Kasihanilah, 5 tahun ke depan, Widi sayang cantik ini belum makan. Rengek si Wariem masih bertahan duduk di pangkuan Pak Haji. Belum makan gimana? Belum tentu juga 5 tahun ke depan kamu masih hidup. Omel Pak Haji yang buru-buru menunduk karena takut. Ah, Ayang Haji. Ayang tega sekali. Kalaupun memang Widi cantik ini sudah enggak hidup lagi, asal sama-sama enggak hidup sama Ayang Haji, Widi rela. Rengek manja si Wariem. Ogah banget. Paling tidak saya masih ingin hidup lebih lama lagi karena masih banyak janda cantik yang belum saya nikahi. Protes Pak Haji. Kenapa harus janda? Kenapa semuanya serba janda? Kenapa Mbah Haji enggak cari yang batangan saja, nanti aku kasih gratis punyaku tanpa syarat apalagi registrasi. Yakin Widi Wariem sampai histeris bak pemain drama andal, selain ia yang sampai membingkai wajah Pak Haji menggunakan kedua tangan. Ia menatap saksama wajah Pak Haji yang memang sengaja ia paksa. Ngapain juga saya cari batangan kalau saya saja punya batangnya? Daripada ke saya, mending sekarang kamu ke Fajar karena hanya dia yang mau sama Wariem. Yakin Pak Haji? Kalian. Kenapa kalian enggak ada yang nolongin saya? Semprot Pak Haji yang kemudian berdalih akan pulang karena harus tarawih. Ya sudah, bawa aku ke si Fajar. Buktikan kalau dia penyuka batangan, baru aku mau lepasin Mbah Haji sayang. Tuntut Widi Wariem dan memang masih memaksa. Yakin? Kamu pergi sendiri saja karena ini mata saya katarak. Kamu tahu, katarak itu menular. Mendadak, Pak Haji memiliki rencana untuk menakut-nakuti si Wariem. Ia sengaja menggunakan matanya yang memang bermasalah. Lihat saja, si Wariem sudah langsung tegang dan belum apa-apa sudah berusaha menjaga jarak dengannya.
Memangnya sejak kapan catar aks bisa menular? Tanya Widi Wariem kepada mereka yang ada di sekelilingnya dan memang sudah menjadikannya sebagai tontonan. Malahan beberapa dari mereka sampai ada yang menggunakan ponsel untuk mengabadikan momen kebersamaannya dengan Pak Haji. Sejak catar aksnya nempel ke saya dan sengaja saya tularkan, yakin Pak Haji. Ih, ngeri ih. Sergah Widi Wariem langsung menjaga jarak. Namun kemudian, tanpa sedikit pun merasa malu, ia menyodorkan kantong penampung uangnya kepada setiap orang yang ada di sana sambil kembali berdendang dan sesekali menggoda. Terakhir, ia menyodorkan wadah uangnya ke Pak Haji, tapi pria itu mendadak melepas kacamata cenderung gelap dan langsung membuatnya ketakutan. Kekuatan mata catar aks berarti si ini. Ternyata mata catar aks ada gunanya juga. Jadi alat termujarab mengusir Wariem gatal. Lirih Pak Haji menatap puas kepergian Wariem. Wanita karbitan itu tunggang langgang sambil memanggul sound system dengan gaya yang benar-benar perkasa. Baru beres membayar dan nyaris keluar dari rumah makan, Pak Haji mendapati rombongan mobil mewah mendekat. Ada 3 mobil sekaligus dan satu diantaranya merupakan mobil Kalandra. Mobil Kalandra ada di tengah. Mendadak aku merasakan sinyal-sinyal janda. Jangan-jangan, di dalam sana memang ada janda cantik yang bahkan kaya. Atau jangan-jangan, di dalam sana ada Dewidi. Itu mobil Pak Pengacara, kan? Itu mobil yang kemarin orang kaya tapi mencret, kan? Setelah berpikir demikian, Pak Haji jadi berpikir, kok aneh, iya. Masa iya orang kaya kok mencret? Buru-buru ia lari ke tempat parkir, memarkir mobil Tuan Maheza hingga mendapatkan posisi terbaik. Malahan ketika Tuan Maheza turun, ia sampai dapat duit selembar 20.000. Kalandra langsung terbahak memergoki pemandangan tersebut. Pak Pengacara, enggak apa-apalah, rezeki bulan puasa, ujar Pak Haji tetap mengantongi duit pemberian Tuan Maheza. Pak Sana yang berangsur turun sampai bertanya, memangnya Mbah lagi kekurangan pekerjaan? Sudah pensiun dari peradaban menjadi musafir cinta. Ya enggak akan mungkin pensiun. Malahan ini, saya sudah mengajari anak-anak saya untuk menjadi generasi penerus. Balas Pak Haji yang langsung heboh karena Widi satu mobil dengan Kalandra. Istri masa depan. Tarawih bareng, yuk. Sergah Pak Haji yang memang langsung menghampiri, tapi mendadak mundur karena Widi menurunkan ketiga anaknya. Selain itu, Widi juga menawarkan janda yang lain kepadanya. Ini mamak saya, Mbah. Janda juga. Cocok sama Mbah. Daripada sama saya, kita kelihatan buyut. Yakin Widi sembari mendekatkan sang mamak kepada Pak Haji. Ya enggak enak. Kamu ya. Sudah kedaluwarsa. Yakin Pak Haji berbisik-bisik kepada Widi lantaran dihadapkan pada janda kawakan, ia merasa tertekan. Pak Sana dan Kalandra sudah langsung sibuk menahan tawa. Namun, Kalandra berangsur menjauhkan Pak Haji dari mertuanya. Takut mertuanya tersinggung atau parahnya merasa terzalimi. Ini ada apa, sih? Kalian rombongan bae, enggak ajak-ajak saya. Protes Pak Haji kepada Kalandra. Ini si Widi mau lamaran. Bisik Kalandra yakin dan masih merangkul punggung Pak Haji. Namun, setelah mendadak diam, Pak Haji malah sampai jatuh pingsan. Diapain, Mas? Tanya Widi syok. Kalandra yang awalnya juga syok, perlahan menjadi tertawa. Ia berangsur jongkok, mencoba menatap wajah Pak Haji lebih dekat lagi.
Mbah, itu wariyemnya datang lagi. Ah, masa? Ya sudah, enggak jadi pingsan. Ucap Pak Haji panik dan buru-buru bangkit. Membuat mereka yang sempat khawatir langsung menghela napas karena merasa tak habis pikir. Tak lama kemudian, kebersamaan mereka berpindah ke masjid biasa Pasana menunaikan salat berjamaah. Pak Haji pun ikut serta menunaikan ibadah salat tarawih berjamaah, menjadi bagian dari rombongan Kalandra dan Tuan Maheza. Hanya Ibu Aleya dan Sofia saja yang tidak ikut. Keduanya menghabiskan waktu dengan mengobrol ringan di kamar Sofia, selain kedua anak Resti yang sudah tidur di kamar tamu kediaman Pasana. Lama-lama ngobrol gini, kok aku jadi merasa sedang bersama Resti, ya? Batin Sofia yang memangku Azura dan memang tengah memberi bocah itu ASI. Sementara di hadapannya, Ibu Aleya sampai duduk di lantai hanya untuk mengajak mengobrol Azam yang tetap anteng meski tidak tidur. Aku jadi sampai merinding begini, batin Sofia lagi. Nanti kalau Widi jadi sama Lim, berarti aku bakalan sering main ke sini. Tapi pasti jadi sih, meski memang enggak langsung sekarang. Aku sendiri pasti bakalan syok kayak Widi, soalnya baru ketemu masa gitu, ucap Ibu Aleya masih bertahan duduk sila di dekat ranjang bayi Azam. Sofia tersipu tanpa balasan berarti. Namun jujur, Sofia bahagia jika perjodohan antara Widi dan Lim sungguh terjadi dan sampai menghasilkan cinta. Jujur, perjodohan mereka beneran bikin aku bahagia. Karena melalui ini juga, kita jadi saudara. Lanjut Ibu Aleya. Apalagi kalau kamu tahu, sebenarnya aku Resti, pasti kamu enggak canggung gini. Batin Ibu Aleya yang masih menatap Sofia dengan senyum yang begitu damai.